Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bunga Kamubila. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang konsep-konsep utama terapi rasional emotif behavior. Rasional emotif behavior terapi adalah usaha menghilangkan cara berpikir konseling yang tidak logis atau irasional untuk menggantikan dengan sesuatu yang logis dan rasional dengan cara mengkonfrontasikan pikiran-pikiran rasional konseling dengan keyakinan irasional. Itu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut dan rasa bersalah. Ada tiga tingkatan insight yang perlu dicapai klien dalam konseling dengan pendekatan rasional emotif. Yang pertama, insight dicapai ketika klien memahami tentang tingkah laku penolakan diri yang dihubungkan dengan penyebab sebelumnya yang sebagian besar sesuai dengan keyakinannya tentang peristiwa-peristiwa yang diterima pada saat yang lalu. Kedua, insight yang kedua yang terjadi ketika konselor membantu klien untuk memahami bahwa ada yang mengganggu klien pada saat ini adalah karena berkeyakinan yang irasional terus dipelajari dari yang diperoleh sebelumnya. Insight dicapai pada saat konselor membantu klien untuk mencapai pemahaman ketiga, yaitu tidak ada jalan lain untuk keluar dari hambatan emosional kecuali dengan mendeteksi dan melawan keyakinan yang irasional. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afni Nur Faedah dari kelompok 12. Saya akan memaparkan mengenai dari proses terapi dan juga teknik-teknik dari terapi rasional emotif itu sendiri. Dimulai dari proses terapeutik dari rasional emotif. Terapi rasional emotif itu dimulai dengan ABC. ABC itu apa sih? Untuk huruf A-nya itu artinya antecedent event. Antecedent event ini merupakan keberadaan suatu fakta atau suatu peristiwa, tingkah laku, atau sikap seseorang. Seperti diterima dalam sebuah pekerjaan atau lulus sekolah. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai antecedent event bagi seseorang itu sendiri. Kemudian untuk huruf B-nya itu berarti belief. Belief ini merupakan keyakinan, pandangan, atau nilai dari seorang individu terhadap suatu peristiwa. Nah, keyakinan seseorang ini ada dua macam, yaitu ada keyakinan yang rasional dan juga ada keyakinan yang irasional. Belief dalam hal ini untuk mengukur rasional pikiran dari seseorang tersebut, maka bisa dilihat sejauh mana nih orang tersebut memiliki pandangan yang fleksibel terhadap realitas. Untuk contoh penerapan belief yang merupakan bagian dari kemampuan evaluatif ini bisa jadi evaluasi kejadian yang sedang berlangsung. Kejadian ini berdampak negatif atau tidak, kemudian akan dikaitkan dengan penilaian pribadi itu sendiri. Nah, selanjutnya misalnya sebetulnya saya nggak terlalu suka nih terhadap sesuatu, tapi karena suatu alasan tertentu saya harus melakukannya. Itu salah satu atau beberapa contoh dari belief ya. Kemudian selanjutnya ada huruf C. Huruf C ini merupakan emotional consequence. Nah, merupakan konsekuensi emosional sebagai reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau bisa juga dalam bentuk hambatan emosi. Nah, emotional consequence ini merupakan konsekuensi dari antecedent event dan juga belief. Nah, selanjutnya ketika sudah diterapkan ABC, ada yang terakhir itu huruf D, namanya disputing. Nah, disputing ini merupakan penerapan metode konseling untuk membantu konseli menantang emosional yang telah mengakibatkan gangguan-gangguan emosi dan
tingkah lakunya. Ada beberapa pilihan untuk memperbaiki keyakinan irasional. Contohnya seperti ini. Apakah mutlak saya harus berhasil sesuai dengan keinginan orang lain? Tentu tidak ada keharusan kehendak orang lain sesuai dengan kepentingan saya. Atau contoh yang lainnya seperti ini. Karena saya gagal, maka saya menjadi manusia paling bodoh. Maka hal itu harus dirubah pemikirannya. Gagal hanyalah keberhasilan yang tertunda. Contohnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penerapan terapeutik itu sendiri. Nah, dalam terapi rasional emotif menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, behavioral, dan juga humor. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi klien juga. Nah, untuk terapi kognitif, beberapa terapi kognitif cukup dikenal dengan contohnya homework assignment. Nah, homework assignment ini yaitu pemberian tugas rumah gitu. Teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas yang diberikan untuk melatih, membiasakan diri, dan juga menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Kemudian dalam terapi kognitif juga ada latihan asertif. Nah, teknik ini merupakan tujuannya untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Selain terapi kognitif, ada terapi afektif. Nah, teknik ini digunakan untuk membantu klien dalam mengidentifikasi emosi dan keyakinan. Nah, dalam terapi afektif ini ada teknik assertive training. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan juga membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan dalam teknik assertive training ini bersifat pendisiplinan dari klien itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya ada teknik sosiodrama. Teknik ini digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan yang negatif yang dimiliki oleh seorang individu itu melalui suasana yang didramatisasikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada teknik self-modeling. Merupakan teknik yang digunakan untuk meminta klien agar berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk perasaan atau perilaku tertentu. Dalam self-modeling ini, klien diminta untuk tetap setia pada janjinya dan secara terus-menerus menghilangkan diri dari sikap yang negatif. Yang terakhir dalam terapi afektif itu ada terapi mutasi. Teknik ini merupakan salah satu teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Setelah terapi afektif ada terapi behavioristik. Dalam kasus ini ya, kebanyakan terapi rasional emotif ini banyak menggunakan teknik behavioristik, terutama dalam hal upaya memodifikasi perilaku negatif klien itu sendiri. Dengan mengubah akar keyakinan yang tidak rasional dan tidak logis, beberapa teknik yang tergolong behavioristik itu ada teknik reinforcement atau penguatan. Nah, teknik ini itu bertujuan untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis, dengan jalan memberikan pujian melalui verbal, dalam bentuk reward, atau bisa juga hukuman atau punishment. Untuk selanjutnya dalam terapi behavioris ada teknik social modeling atau dikenal dengan pemodelan sosial. Nah, teknik ini membentuk perilaku baru pada klien. Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial, diharapkan dengan cara mutasi atau meniru, mengobservasi, dan juga menyesuaikan dirinya. Yang terakhir ada teknik life models atau model kehidupan nyata. Nah, teknik ini digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal
yang kompleks dalam bentuk percakapan-percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah. Dan yang terakhir itu ada setelah terapi kognitif, terapi afektif, terapi behavior, ada dengan humor. Nah, humor ini juga dapat menciptakan rapport antara konselor dengan klien sebagai teknik untuk membuka diri klien agar tercipta suasana yang tidak menakutkan. Dan klien juga bisa menikmati proses terapi itu dengan menyenangkan gitu. Dalam prosesnya, konselor dapat mengajak klien untuk menertawakan pikiran irasionalnya. Kemudian diajak untuk bertanggung jawab terhadap pengukuran itu. Nah, penggunaan humor dalam klien ini sebaiknya perlu diperhatikan juga budaya yang dimiliki oleh klien itu sendiri. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.